Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya Dr. Arya Maulana Nasution, dokter spesial ortopedi dan traumatologi di RSUD Gambiran Kota Kediri. Masih ditanya dokter, Anda bertanya, kami menjawab. Oke, untuk tema kita kali ini mengenai patah tulang dan tulang retak, sudah ada beberapa pertanyaan yang muncul ke akun sosial media kita. Baik, pertanyaan muncul dari Kilharmonic Chaos. Pagi dokter, mau tanya, berapa lama tulang patah bisa menyambung kembali? Dan apakah bisa menyambung sendiri atau harus dioperasi? Dan apakah bisa menjadi normal seperti sedia kala? Baik, terima kasih untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi, patah tulang terjadi, maka setelah itu ya muncul proses penyambungan tulang yang terjadi secara alamiah oleh tubuh. Yang muncul baik dilakukan tanpa operasi ataupun dengan tindakan operasi. Kami sebagai ahli ortopedi memastikan bahwa proses ini terjadi dalam posisi senormal mungkin. Baik itu menggunakan pemasangan gips atau bahkan tanpa operasi, atau yang terkadang kita membutuhkan operasi besar dan membutuhkan pemasangan implan. Dan masa penyambungan ini terjadi dalam rentang rata-rata antara 9-12 bulan sejak terjadinya patah tulang tersebut. Apabila proses penyambungannya normal dan posisi dari kaki atau tangannya baik atau normal, maka kondisi ini bisa kembali normal seperti sedia kala. Baik, pertanyaan kedua yaitu dari Robert. Salam sejahtera dokter, bagaimanakah cara mengetahui tulang retak, apakah penyebabnya? Dan apakah ini bisa disembuhkan dengan dipijat atau diurut seperti sangkal putung? Terima kasih. Baik, untuk menjawab pertanyaan ini, secara umum kita orang normal bisa mengetahui atau mendeteksi adanya kondisi patah tulang setelah terjadi cedera ataupun kecelakaan, baik itu di rumah atau di jalan. Kita bisa melihat kondisi ini yaitu dengan melihat tangan atau kaki yang awalnya bentuknya normal berubah seperti memendek, membengkok atau terpuntir. Namun, pada kondisi tertentu seperti tulang retak, di mana sulit dibedakan dengan keseleo atau bengkak biasa, maka kita harus lakukan pemeriksaan yang lebih jeli. Maka kita sarankan Bapak Ibu untuk periksa ke dokter ataupun ke dokter ahli ortopedi sehingga dilakukan pemeriksaan yang lebih teliti dan jeli untuk menentukan apakah ini hanya cedera atau keseleo biasa ataukah memang ada tulang retak. Dan kita bisa lakukan pemeriksaan tambahan yaitu berupa X-ray atau yang biasa kita kenal sebagai foto ronsen. Oke, dan bagaimana? Apakah tulang retak boleh dibawa ke tukang urut atau dipijat? Kami sangat tidak menyarankan tindakan ini karena kita belum bisa memastikan bahwa cedera yang dialami adalah cedera biasa atau keseleo atau tulang retak. Karena justru tindakan ini bisa menyebabkan kondisi yang makin parah, yaitu bengkaknya yang makin parah, dan yang paling berat adalah rusaknya otot dan saraf yang secara permanen. Oleh karena itu, kita sangat menyarankan apabila terjadi kondisi yang bengkak setelah terjadi cedera atau jatuh, maka Bapak Ibu boleh melakukan tindakan kompres hangat ataupun mengistirahatkan kaki atau tangan yang mengalami cedera supaya bengkaknya tidak tambah parah. Oke, pertanyaan terakhir dari Rahayu Vina Diandra. Dok, mau tanya, kalau pernah operasi patah tulang, terus plate penyambungnya itu tidak diambil, apakah berbahaya? Baik, perawatan pasca operasi patah tulang dengan pemasangan pen atau implan meliputi dilepasnya atau dilakukan pelepasan pen, di mana pelepasan ini kita lakukan pada saat tulang yang
menyambung ini kita rasa atau terbukti cukup kuat, yang kita pastikan dengan menggunakan X-ray atau foto ronsen evaluasi. Kemudian apakah pen ini apabila tidak dilepas berbahaya? Bagaimanapun juga pen atau implan yang terpasang di tubuh merupakan benda asing. Sehingga apabila pen tersebut fungsinya sudah tercapai, sebaiknya kita lakukan pelepasan untuk mencegah komplikasi di kemudian hari. Kemudian yang perlu saya informasikan adalah kapan sebaiknya pen ini dilepas. Rata-rata memerlukan waktu kurang lebih 1 hingga 2 tahun pasca pemasangan implan atau pen, tergantung dari proses penyambungan tulang itu sendiri, di mana masing-masing orang itu berbeda waktunya. Kemudian ada kondisi tertentu di mana pen dipasang secara permanen, yaitu khususnya pada operasi-operasi penggantian sendi lutut, sendi panggul maupun di tulang belakang. Oke, terima kasih. Kondisi patah tulang bisa kita jumpai di mana saja di sekitar kita, kapan saja, baik itu di rumah, di tempat kerja, maupun di jalan. Tindakan awal simpel dari kita dapat sangat membantu penderita patah tulang tangan maupun kaki. Tips yang bisa kita berikan kepada Anda semua adalah yang pertama, apabila kita jumpai ada orang yang kecelakaan atau jatuh, maka tangan dan kaki yang cedera bisa kita istirahatkan dengan kita lakukan pemasangan spalek atau kayu panjang. Yang kedua adalah apabila terdapat luka pada cedera tersebut, bisa kita tutup dengan kain supaya perdarahannya tidak semakin melebar. Kemudian yang ketiga, segera kita hubungi IGD atau tempat kesehatan terdekat supaya bantuan segera datang. Kemudian yang terakhir adalah tolong hindari melakukan pemijatan atau urut yang tidak perlu, yang justru merugikan pasien itu tersendiri. Jangan takut, tidak semua patah tulang harus dioperasi. Tindakan seperti pemasangan arm sling atau gendongan tangan, kemudian pemasangan gips saja juga sudah bisa mengobati patah tulang dan tulang bisa menyambung secara normal. Oke guys, terima kasih udah join dan menyaksikan. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, boleh konsultasi datang ke Poliklinik Ortopedi RSUD Gambiran Kota Kediri. Ikuti terus follow akun kita, klik like, comment, dan subscribe supaya dapat update terbaru dari Tanya Dokter. Stay healthy, stay happy, satukan semangat Gambiran hebat.